Ya, firman itu adalah yang menginisiasi di dalam diri Allah. Bang Juma harus belajar, berfirmanlah Allah. Berfirman itu kata kerja, kata bedanya adalah firman. Ketika bersepeda, berarti kita bersepeda menggunakan sepeda. Dan ketika berfirmanlah Allah, berarti Allah menggunakan firmannya. Nah, dan firman ini kata benda, itu adalah nomina. Nah, jadi kalau Bang Zuma katakan dia cukup berfirman menjadikan segala sesuatu, betul. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3, tidak ada segala sesuatu yang diciptakan tanpa firman. Dan Yesus itulah sang firman. Nah, yang kedua, kalau Bang Zuma katakan tadi firman itu keinginan, Bang Zuma perlu belajar kaidah bahasa Yunani. Ya, saya pengen tahu itu dapat literasi dari mana. Nih, kata logos, kita studi kata. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the word and the word was God and the word was God. Coba lihat di sini menggunakan kata logos. Studi lebih lanjut tentang kata logos. Logos itu nomina, Bang Juma. Ini nomina, kata benda. Artinya kalau Bang Zuma mengatakan firman itu adalah keinginan, itu salah. Logos itu adalah nomina. Bang Zuma belajar dari mana logos itu adalah keinginan. Bedakan kehendak, bedakan logika atau logos. Logos dalam bahasa Yunani, logic dalam bahasa Inggris, logika atau ilmu dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau Bang Zuma mengatakan firman itu keinginan, waduh, itu sangat ditentang oleh iman Yahudi dan Kristen. Karena menurut studi kata sekalipun firman itu adalah nomina. Ya, coba bantah saya, data saya yang menunjukkan bahwa firman itu adalah keinginan. Coba nanti ditunjukkan kepada saya itu dari mana. Kemudian firman itu menjadi daging. Berarti dia bukan lagi firman, dia menjadi daging. Loh, ketika Bang Zuma percaya firman Allah menjadi kitab yang Bang Zuma sebut dengan Al-Quran, apakah Al-Quran itu tidak lagi adalah firmannya Tuhan? Apakah firman Tuhan di dalam kitab itu menjadi hilang karena dia menjadi buku? Kalau di dalam iman Bang Zuma firman menjadi kitab, di dalam iman kami firman menjadi manusia, apa bedanya? Coba nanti Anda sebutkan perbedaannya padahal apa? Gitu ya. Jadi untuk menutup kebingungan, kalau Bang Zuma bilang firman menjadi manusia, itu bingung sekali firman itu. Lalu bagaimana dengan imanmu firman menjadi buku? Itu juga perlu dijawab. Ada dua tugas Bang Zuma di sini. Ini juga berasal daripada Nabi Ishak, sehingga dua agama atau tiga agama ini kemudian mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan, melakukan pengorbanan dengan korban hewan, lalu kemudian melakukan prosesi sunat, yaitu sunat kulub yang menjadi tradisi bangsa Arab dan bangsa Yahudi sampai hari ini. Demikian itu sementara. Oke, ya, boleh diselesain teman-teman. Oke, sudah ya. Karena kalau kepanjangan nanti tambah-tambah aja waktunya mulu dia. Oke, mulai. Oke, jadi teman-teman kita tadi sudah dengerin ya bagaimana perspektif teman-teman muslim mengenai monoteisme Abrahamik. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kekristenan itu juga merupakan iman yang berasaskan dan berdiri atas nama monoteisme. Ya, coba kita lihat bagaimana pendapat dari Agustinus Martir, Agustinus dari Hippo mengenai Allah kekristenan yang satu. Ya, coba kita lihat ya. Saya coba buka. Saya buka aja pandangan monoteisme Abrahamik dari keyahudian itu sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengerti di sini, kita bisa lihat data ini. Specific person the Trinity can be distinguished easily in some verses of Genesis. Kalau kita melihat bahwa bahkan di dalam kitab Kejadian pun iman Abrahamik itu memang mengacu kepada Allah yang esa atau Allah yang satu. Kekristenan dengan jelas dan gamblang kita mengakui iman yang satu. Tapi
Kesatuan Allah itu yang bagaimana? Nah, tadi kalau Bang Zuma mengatakan monoteisme yang mereka yakini itu adalah satu pribadi Tuhan, tetapi nampaknya iman Yahudi dan kekristenan itu mulai punya perspektif yang berbeda. Ya, coba kita lihat bagaimana pandangan Yahudi sendiri mengenai kata Ha Elohim di sini. Ini buku dari Jewish Trinity dari Yoel Nathan, ya, seorang Yahudi. Nah, Ha Elohim is a Hebrew from meaning all the gods. When referring to Yahweh, Ha Elohim denotes the person of the Trinity. Ya. Kemudian DOT mentions that these people saw or told to Ha Elohim the Trinity. Enoch dalam Genesis, bahkan Abraham pun begitu. Nah, kalau kita melihat Abraham, menyangkut argumentasi dari Bang Zuma tadi yang mengatakan bahwa Abraham itu mengajarkan satu pribadi Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini di dalam kitab Kejadian, ya, yang merupakan sumber utama yang mengungkap siapa itu Abraham dan tertua, di sini mengatakan Abraham said God's Elohim. They caused me to wonder, itu adalah bentuk plural from my father's house dalam Kejadian 20 ayat 13, ya. Jadi di dalam Kejadian itu sendiri memang Abraham itu mengaku Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu adalah sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan, ya, dan itu tentu saja berkaitan dengan misteri Allah di dalam kata-kata iman Ibrani itu sendiri, dan itu nanti akan kita lanjut ke Trinitas, gitu, ya. Ini, nah, di dalam Trinitas kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dalam pengakuan iman kekristenan kita selalu mengaku, misalnya dalam pengakuan iman Nisea, bahwa kita percaya Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu bisa dijelaskan yang dijembatani melalui pemahaman Trinitas. Jadi melalui Trinitas kita bisa mengetahui bagaimana dan seperti apa Allah kita yang satu itu. Itu tentu relevan dan lebih menjernihkan ide kemonoteismean Abraham di Perjanjian Lama, karena tentu kita bisa melihat di sini bahwa Abraham itu tidak mengatakan God atau Eloah, tetapi dia mengatakan Elohim. Ya, di sini dikatakan a plausible interpretasi is that two persons of the Trinity appear consecutively to tell Abraham to leave Haran. Ya, jadi memang Abraham itu menyembah satu Tuhan, tapi satu Tuhan yang bagaimana? Nah, ternyata itu sudah dijawab di dalam kitab Kejadian, teman-teman. Yang mungkin nanti kita lihat, ya. Di sini dikatakan gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian dalam iman Kristen disebut sebagai Sang Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah. Ada roh Allah. Dan kemudian berfirmanlah ada. Jadi ada Allah yang disebut sebagai Sang Bapa, ada rohnya Allah yang kemudian disebut dengan Roh Kudus, dan ada firman Allah sebagai daya cipta Allah. Jadi meskipun Abraham mengajarkan iman monoteisme dan di dalam Perjanjian Lama ide mengenai Trinitas itu sudah ada dan prinsipnya sudah ada, tetapi hanya kekristenan yang secara sempurna mengelaborasi kebagaimanaan Allah itu sesuai dengan sabda Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 yang berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi monoteisme Abraham itu dilanjutkan oleh kekristenan tapi dengan konsep dan pemahaman yang lebih sempurna. Begitu. Ya. Silakan. Oke. Masih ada kayaknya waktunya ya? Enggak, sudah. Sudah habis. Ya, silakan. Betul. Oke, baik. Baik. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, monoteisme, itu tidak akan pernah kemudian berubah menjadi tiga atau berapapun. Yang namanya monoteisme itu segala aspek yang ada pada dirinya itu harus merujuk kepada hakikat yang satu itu. Memang dikenal dalam tradisi Yahudi sama seperti di Islam. Beberapa kemudian kajian di Islam, misalnya dalam surah Taha, Allah menerangkan bagaimana dirinya, Allahu la ilaha illahu lahu al-asma'ul husna dan seterusnya. Bagaimana kemudian Allah menyatakan diri, Tuhan yang satu ini menyatakan diri dengan berbagai macam-macam sifat yang ada pada dirinya. Dan kita kenal di dalam bahasa Ibrani juga ada Eloah, kemudian ada Elohim, ada Elohai, kemudian ada lagi yang disebut Saddai, sifat dan seterusnya. Bukan berarti nama-nama ini merujuk kepada berbagai pribadi.
membagi diri, dan seterusnya. Karena pencipta langit dan bumi namanya monoteisme, berarti dia menganut ajaran satu tauhid. Seperti misalnya ketika kita berbicara mengenai Yod-Heh-Vav-Heh, seperti di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, bagaimana mereka memperkenalkan Ehye atau Yod-Heh-Vav-Heh atau Hasem yang mereka kenal kemudian. Itu tidak merujuk kepada hakikat yang dua atau tiga, tapi merujuk pada satu hakikat saja. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita berbicara mengenai ajaran Abraham, Abraham memperkenalkan Tuhan. Hanya satu Tuhan, hanya satu pribadi, satu hakikat. Bukan menjadi berbagi-bagi nantinya. Dan itu dianut sampai hari ini pada orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan Vayomer Elohim El Moshe, Ehye Esir Ehye, itu tidak merujuk kepada nanti berbagi-bagi pribadi, ada yang seperti menjadi anak, ada yang menjadi Roh Kudus. Itu tak ada di dalam ajaran monoteisme. Itu ajaran yang muncul belakangan. Kenapa demikian? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi itu yang menjadi tonggak akidah mereka utamanya di dalam 2 Samuel 7:22 misalnya. Tuhan itu maha tinggi sehingga dia tidak rendah. Karena kapan dia turun rendah, maka dia akan serupa dengan makhluk. Dia akan serupa dengan makhluk. Karena dia serupa dengan makhluk, maka dia akan dipersamakan dengan makhluk. Dengan demikian maka tauhid itu gugur, satu Tuhan itu gugur karena dia serupa kemudian dengan makhluknya. Apabila Tuhan itu sudah serupa dengan makhluk, maka dia tidak layak disebut Tuhan. Dia layaknya disebut dewa-dewa gitu. Nah, makanya saya mengatakan ketika berbicara mengenai Tuhan, Tuhannya Abraham, Abraham memperkenalkan kemudian pencipta langit dan bumi, itu cuma satu. Cuma satu. Orang Yahudi mengenalnya dengan Hasem, dengan konsep Yahweh, dikatakan di kitab mereka bahwasanya perkenalan ini kemudian muncul kepada Abraham, muncul kepada pengikutnya Ehye, Aser Ehye, bukan merujuk kepada pribadi yang berbagi. Bukan artinya nanti akan terpecah-pecah, begitu zamannya berubah, maka Tuhan memperkenalkan diri dalam bentuk ini, dalam bentuk itu tidak diajarkan. Dan itu sifatnya masih ada sampai hari ini. Nah, kembali ketika berbicara mengenai Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak dalilnya di dalam Al-Quran yang menerangkan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dan keturunannya itu beriman kepada satu hakikat ini. Qul amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma uti Musa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Semua nabi merujuk kepada satu hakikat ini, yaitu pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh. Jadi kalau ada kemudian agama yang lahir kemudian belakangan membagi Tuhan menjadi 3 pribadi, itu sudah keluar dari konsep ajaran Abraham. Karena Tuhannya Abraham jelas menerangkan dirinya sendiri, tak ada yang lain. Tiada Tuhan selain aku. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan yang menyertai aku, tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan aku. Akulah sendiri, aku sendiri, tak ada yang lain. Nah, kalaupun kemudian ada terpecah, itu sifat. Maha pengampun, maha kuasa, maha suci, maha tinggi, itu sifat. Tapi merujuk kepada hakikat yang satu. Bukan berbilang menjadi objek baru, menjadi individu baru, menjadi ciptaan baru. Itu tidak ada. Konsep Abraham itu tidak begitu. Tapi kalau ada ini, ada Elia tadi menjabarkan seperti itu, konsep yang ditanamkan kemudian untuk dicocokkan kepada akidah. Akidah siapa? Akidah Kristen. Tapi apakah itu cocok ketika merujuk kepada akidahnya Abraham? Apa polanya kemudian? Di mana kita bisa mengambil pola itu? Seperti yang dijelaskan tadi. Ada nggak di ajaran Abraham tuh polanya kayak begitu? Tak ada. Paling kejadian 1 nomor 26. Iya, silakan. Nah, Bang Zuma. Oke, sip. Oke. Ya. Oke, jadi kita mulai dulu ya sebentar. Ya. Udah ya? Oke. Nah, kalau kita merujuk kepada argumentasi Bang Zuma, ini saya catat 2 hal ya. Satu, dalam segala aspek Ehye Asyir Ehye tadi ya. Satu, monoteisme itu artinya satu dalam segala hal. Tapi Bang Zuma, dari tadi data saya yang membawa iman Yahudi sendiri, misalnya saya bawa adalah tentang data ini.
Bagaimana Anda menjelaskan iman Abraham iman Abraham yang monoteisme tetapi ia menggunakan kata Elohim? Dan yang kedua, bagaimana Anda menyelaraskan satu dalam segala aspek di dalam kealahan yang esa kalau Musa sendiri nge-recounted how all the gods ha Elohim? Bagaimana Anda menjelaskan misteri pluralisme Tuhan di dalam keesaannya ini? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa dia satu dalam segala aspek. Ingat, Abraham sekalipun dia tidak menggunakan kata God, tetapi menggunakan gods. Itu artinya plural di dalam keesaan itu. Plural verb. Dan kemudian yang kedua, saya mau Anda coba bantah ini. Bagaimana Anda menjawab memra di dalam Targum? Ini Targum orang Yahudi, ya. Targum orang Yahudi ini mengatakan begini, ya. Memra selalu diidentikan dengan Allah, juga dibedakan dengan Allah. Karena disebut memra yang bersama-sama dengan Allah, memra min kedem Allah. Karena itu pandangan para teolog abad lalu mencari asal-usul ideologis dalam Yohanes. Nah, bagaimana Anda menjawab kesetaraan memra dengan Elohim itu sendiri yang diungkapkan oleh Targum Neofiti dan Targum Onkelos? Ini punya Yahudi, bukan punya Kristen. Sebelum perjanjian lama ada, sebelum ide Trinitas lebih jelas ada di dalam perjanjian baru, iman Yahudi sudah secara misteri mengungkapkan kebagaimanan Allah yang satu. Makanya tidak menggunakan kata Yahid, melainkan kata Ehad. Nah, bagaimana Bang Zuma dengan argumentasi satu dalam segala aspek itu mampu mempertanggungjawabkan klaim ini terhadap iman Yahudi sendiri bahwa itu juga di dalam Targum. Kemudian yang kedua, bagaimana juga Anda mempertanggungjawabkan dengan klaim yang tadi? Misalnya Abraham itu tidak menggunakan kata God yang artinya satu tunggal secara mutlak, tetapi gods atau Elohim yang penuh misteri di dalamnya. Nah, ini yang harus Bang Zuma jawab. Berikan saya literasi untuk menjelaskan ini bahwa kata gods di sini itu melingkupi kepada satu pribadi dan satu kemutlakannya tanpa penjabaran. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai Ehye. Nah, di sini Bang Zuma salah mengertikan Ehye Asir Ehye. Ehye Asir Ehye ini itu adalah nama atau covenant name, nama perjanjian dari Tuhan, bukan proper name dari Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bang Zuma, kalau memang Tuhan di perjanjian lama ini menggunakan namanya sebagai Ehye Asir Ehye, dalam Septuaginta ini disebut dengan ego eimi. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyebut dirinya ego eimi? Bukankah kalau Yesus itu dengan Bapa itu tidak satu hakikat, mungkinkah Yesus itu berkata bahwa dia adalah ego eimi? Lagi pula yang paling jelas, ketika Tuhan Yesus mengatakan ego eimi, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dan ingin membunuh Yesus karena dengan berkata ego eimi, Yesus menyetarakan diri dengan Allah. Nah, jadi bagaimana Bang Zuma itu bisa menjawab dan membantah argumentasi iman Yahudi itu sendiri dengan klaim tadi satu dalam segala aspek? Kalau Bang Zuma katakan itu hanyalah konsep. Kalau tadi Bang Zuma katakan itu adalah konsep, tentu itu tidak konsep. Kenapa? Karena sebelum Tertullianus memperkenalkan Trinitas, tadi saya sudah tunjukkan bahwa Trinitas di dalam kitab Kejadian ini sudah dijelaskan dengan gamblang. Nah, jadi saya mau bagaimana Bang Zuma mempertanggungjawabkan monoteisme Abrahamik itu dimutlakkan satu dalam segala aspek berkaitan dengan klaim Abraham itu tidak menggunakan God tetapi gods dan Elohim. Dan yang kedua, bagaimana Anda menjawab bahwa Ehye Asir Ehye juga ternyata digunakan oleh Tuhan Yesus. Yesus juga menggunakan ungkapan keilahian. Kalau dia tidak sehakikat dengan Bapa, mungkinkah Yesus menggunakan Ehye Asir Ehye yang dalam bahasa Yunani disebut ego eimi yang juga dipakai Tuhan? Dan buktinya juga orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dengan menyebutkan ego eimi. Begitu. Coba bagaimana penjabarannya? Silakan. Gitu ya. Sudah selesai. Silakan Bang Zuma. Oke. Udah? Udah, silakan. Kok belum ada ya? Ya, silakan.
kalau hanya berdasarkan ego emi, Paulus pun mengatakan kata ego emi. Tergantung konteks. Yesus mengatakan ego emi bukan berarti dialah Tuhan itu. Dia ditanya tentang siapa yang menyembuhkan, siapa anak tukang kayu, siapa Mesias itu. Ego emi, akulah dia. Bukan berarti siapa pencipta langit dan bumi itu adalah aku. Tidak. Contoh misalnya, pembulatannya ada dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Yang saya katakan tadi, Yesus sebagai apa di sana? Yesus menaklukkan dirinya supaya apa? Mukjizat-mukjizatnya, kekuatan-kekuatannya, semua aspek yang ada pada dirinya kembali kepada Elohim. Tak ada yang lain. Sama seperti ketika di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Bukan berarti kami merujuk kepada jamak, dalam arti kata Tuhan itu banyak. Bukan berarti ketika Elohim, kata imbuhan him di situ merujuk kepada banyak, meninggalkan kata Eloah yang tunggal, bukan. Sehingga tidak ada di dalam narasi agama Yahudi perintahnya kemudian sembahlah kami, selalu merujuk sembahlah dia, sembahlah dia, sembahlah dia, atau sembahlah aku. Tidak ada dikatakan sembahlah kami. Tidak ada. Tapi ketika Tuhan menyatakan keagungannya, selalu menggunakan kata jama itu, Elohim. Nah, yang perlu dipahami kemudian oleh saudara kita ini, oleh adik Elia, di dalam perspektif bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, dalam kaitannya dengan Tuhan, sifat Tuhan atau nama Tuhan itu merujuk kepada apa yang ada pada diri Tuhan. Yahuwahu, dalam bahasa Ibrani, Yodhefafi. Dalam bahasa Ibrani Elohim, dalam bahasa kami bahasa Arab Allahumma. Bukan berarti merujuk kepada Tuhan yang banyak. Ketika dikatakan kemudian Al-Eli, kemudian kami juga menyatakan Ali, Al-Ali, itu merujuk kepada Allah. Eloah merujuk kepada Allah. Kemudian ketika berbicara mengenai Elohai, kami mengatakan Ilahi. Tuhan itu rame. Ini sifat yang melekat pada diri Tuhan. Jadi kata Elohim itu bukan berarti Tuhan itu jamak, Tuhan itu banyak. Kalau saudara ini membawa orang Yahudi, saya rasa itu hanya perspektif gereja aja. Orang Yahudi hari ini tidak menyembah Tuhan banyak. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Di mana Yahudi mengajarkan 3 pribadi Tuhan? Sekte apa lagi itu yang ada di Yahudi mengajarkan 3 Tuhan? Itu hanya pandai-pandaian orang Kristen mengolah data, mengatasnamakan Yahudi, tapi Yahudi tidak mengenal konsep Trinitas, Tritunggal, Trimurti, itu tidak dikenal. Itu pandai-pandaian kalian mengolah data, Tuhan Yahudi itu begini, tidak. Kata Elohim di dalam Islam itu setara dengan kata Allahumma. Bukan berarti Allah itu banyak. Itu sifat keagungan Tuhan menerangkan tentang dirinya. Abraham tidak dibingungkan dengan konsep Tuhan. Satu di antara semua yang ada itu hanya dia, yaitu hakikat ahad. Wallahu ahad. Dialah Tuhan. Semuanya merujuk kepada hakikat yang satu itu. Tidak bisa lebih. Sementara dalam konsep agama Kristen muncul belakangan niru-niru agama Roma, agama Yunani, agama Hindu, 3. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi perspektif apapun yang kemudian dibangun untuk mengatakan ego emi, menyatakan Yesus adalah sehakikat, tidak bisa. Yesus itu makhluk. Yesus mau dikenal makhluk oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Dia hanya ingin dikenal sebagai manusia. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab apa? Aku Yesus manusia dari kota Nasaret. Kenapa dia nggak jawab aku Elohim? Karena dia sudah di alam roh, dia sudah di langit, katanya sudah di surga. Harusnya dia menjawab aku adalah Elohim. Tapi apa? Aku manusia. Apa itu gugur ego ini? Itu artinya aku manusia, anak Maria tukang kayu, anak si tukang kayu, seorang Mesias yang diurapi, yang diutus sebagai rasul. Bukan berarti ego ini itu merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Aniho, tidak. Bukan seperti itu. Tapi kita akui Kristen ini agama dari Roma Yunani yang memang konsep pengajaran dewa-dewa, banyak dewa nusul menjadi manusia. Itu begitu. Terima kasih.
Silakan. Oke. Kita coba diakhiri, Bang Juma. Sudah? Akhiri ya. Tunggu. Bukan ya. Oke. Sorry, saya baru PK juga ini soalnya. Siap. 2 putaran tadi ya. Ini kedua ya, berarti ya. Kita sisa 3 lagi, nanti penutup sekali. Oke, kita mulai. Oke, ya. Yang pertama tentang ego eimi, bahwa Rasul Paulus juga menggunakan ego eimi. Yang kedua Elohim, Tuhan banyak. Yang ketiga Tuhan Yesus adalah makhluk ya. Yang pertama ego eimi. Kalau memang Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah ego eimi, lalu adakah orang Yahudi yang ingin membunuh dia karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah? Lalu kenapa Yesus dengan berkata ego eimi dan klaim dari dirinya, lalu Yesus itu ingin dibunuh oleh orang Yahudi karena dengan berkata demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai Elohim itu adalah Tuhan yang banyak. Nah, saya tidak menyatakan bahwa Elohim itu merujuk kepada Tuhan yang banyak, tetapi Elohim itu merujuk kepada uncompounded singleness dari keesaan Allah itu. Bagaimana penjabaran Allah yang esa itu dijelaskan oleh kata Elohim itu tadi. Dan ternyata ya iman Yahudi pun mengakui itu. Nih, sebentar saya tunjukkan ya. Bahwa Tuhan itu, ini tadi yang saya selalu membawa ini ya, biar Bang Zuma itu coba bantah saya dengan data ya. Ini, coba ini Bang Zuma diperhatikan. Demala Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 2 ya, Exodus said he was the El Shaddai. El Shaddai ini bukan nama orang sembarangan, karena El ini Elohim who appeared to the Patria dalam Kejadian 17 ayat 1. Nah, lalu kenapa malah Yahweh ini juga disebut sebagai Yahweh kalau memang Tuhan, kalau Allah itu hanya satu mutlak secara tunggal dalam pribadinya? Bagaimana Bang Zuma menjawab ini? Kemudian yang kedua, yang mau saya concern itu adalah tadi Bang Zuma sama sekali tidak menjawab atau membantah mengenai memra yang di dalam Targum. Bang Zuma kalau katakan ini buatan orang Kristen, mohon maaf, Anda boleh cek Targum Neofiti dan juga Targum Onkelos. Kenapa memra dan juga Elohim itu setara dalam hal ini? Kalau memang memra dan Elohim itu tidak setara, lalu kenapa di dalam Targum itu dikatakan setara? Dapat dibedakan tetapi satu dalam hakikat dan itu setara ya. Memra ini adalah bahasa Aram dari firman, dan ternyata iman Yahudi ini digenapi di dalam iman kekristenan dengan sempurna. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu hakikatnya adalah Allah. Maka iman kekristenan ini yang muncul belakangan dari iman Yahudi itu menggenapi tulisan-tulisan yang ada di dalam misteri iman Yahudi. Artinya iman kekristenan itu menjadi solusi atas misteri kebagaimanaan Allah yang masih terbayang-bayang di dalam perjanjian lama. Nah, makanya kalau tadi Bang Juma katakan Yesus itu adalah makhluk, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Nah, kalau firman itu adalah Allah, dan kalau firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, artinya kami itu memonoteisme Allah. Coba kalau Bang Juma saya tanyakan, kalau misalnya firman Allah itu bukan Allah, apakah firman Allah itu kekal? Kalau firman Allah itu kekal, berarti kalau firman Allah itu bukan Allah, berarti ada berapa yang kekal? Ada 2 yang kekal. Berarti sebenarnya bukan monoteisme. Kalau firman Allah bukan Allah, tapi iman kekristenan dengan sempurna, firman Allah adalah Allah. Artinya kami memonoteismekan Allah. Kalau di dalam iman Bang Zuma, firman Allah bukanlah Allah, dan firman Allah itu kekal dan Allah itu kekal, ada berapa Allah? Berarti ada lebih dari satu Allah. Ya. Jadi coba bagaimana Anda menjawab pertanyaan saya tadi, dan juga bagaimana konteks ketika Kristus itu mengakui dirinya sebagai ego eimi lalu orang membunuh dia. Rasul Paulus bukan orang yang mau dibunuh. Rasul Paulus dulunya adalah pembunuh. Ya, makanya iman kami Trinitas itu sama sekali tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Tuhan. Itu dibuktikan dari apa? Ini. Ya, tulisan dari Yohanes dari Damaskus di abad ke-7 yang menentang Saracen. Ya, ini dikatakan the Trinitarian
The life of John of Damascus. Yohanes dari Damaskus, faith is the third part of his life work of his founder Naulesus, which has written around 743 after day. Ya, nah jadi bagaimana Bang Zuma bisa menjawab ini? Jadi klaim yang tadi Bang Juma sampaikan ternyata itu berbenturan sendiri dengan literasi keyahudian itu sendiri. Coba saya mau data yang menentang memra dalam Targum ini. Dan tentang prinsip linguistik ini tadi yang saya bawa, iman Abraham ini. Ya. Coba ini dijelaskan bagaimana menilainya gitu. Ya, silakan. Udah. Ya. Sudah ya? Oke, sebentar. Oke, terima aja. Iya, baik. Jadi kalau dalam hal yang saudara saya katakan itu, dalam Targum itu, sederhana bagi kami umat Islam. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Itu datanya. Saya nggak perlu nunjukkan. Yesaya 55 nomor 11. Itu terjawab semua. Tuhan ketika ingin mengadakan pribadi baru di luar dirinya, cukup berfirman. Memberi perintah semuanya jadi. Memberi titah semuanya ada. Mazmur 33 nomor 9. Begitu juga dalam Al-Quran. Innama amroh, ketika Allah punya urusan ingin mengadakan sesuatu, cukup mengatakan jadi. Yesaya 55 nomor 11. Segala yang keluar dari Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum yang keluar dari mulutnya itu terjadi. Tuhan menginginkan Maria hamil. Tuhan cuma berfirman, Gabriel datang ke wanita itu, aku mau dia hamil, melahirkan anak. Jadi, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah keinginan ide Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sifat. Tapi Yesus ini bukan firman. Yesus ini daging. Firman itu menjadi daging, jedar, jadi daging dia. Siapa bilang bahwa Yesus itu firman? Tidak. Yesus sebelum jadi daging pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini sebelum jadi bumi pada mulanya adalah firman. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dari firman. Jadi tidak ada kemudian asas yang bisa kita anulir dalam logika sehat. Yesus itu firman. Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari daging saja, dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman keluar dari mulut Tuhan. Gabriel sampaikan ke Maria, aku ingin dia hamil. Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Jadi Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saudara adik ini mengatakan, mana dalilnya Yesus Paulus ingin dibunuh? Banyak bergejibun dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 23 nomor 12. Orang-orang Yahudi bersumpah, mereka tidak mau makan, mereka tidak mau minum sebelum membunuh Paulus. Karena Paulus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan akidah mereka. Mereka bertentangan. Kisah Para Rasul 21. Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan akidah Kristen, akidah Trinitas. Itu ada dalilnya, lengkap dalam kitab saudara sendiri. Kemudian menurut catatan saya, Yohanes 1 nomor 1 yang tadi udah selesai. Kemudian ketika berbicara mengenai Yesus, kenapa dia ingin dibunuh? Yesus klarifikasi seketika itu juga. Apa kata Yesus? Stop. Yohanes 10. Bukankah di dalam kitab Taurat mau dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus mengaku Allah karena dia penyampai firman. Bukan berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga ajaran tauhid yang diajarkan oleh Abraham tidak bisa diganggu oleh Kristen. Kristen memiliki pola sendiri. Sekuat apapun Kristen mengais-ngais, nanti habis sesi ini saya akan bahas tentang Sadai, nama Tuhan itu yang kaitannya dengan Elohim. Tapi yang pasti, saudara saya, sekuat apapun kalian, sudah 2000 tahun, kalian tidak pernah kemudian satu tempat ibadah untuk menyembah kepada hakikat yang sama. Karena kenapa? Sembahan Kristen berbeda, sembahan Yahudi berbeda, sembahan yang diajarkan oleh Nabi Abraham, Ishak dan Ismail itu berbeda dengan sembahannya orang Kristen. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, itulah kenyataan. Nah, kemudian, apa bukti pembedanya? Ya tadi itu. Yesaya 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan Hasem,
yang kami sebut dengan Khalik itu tidak serupa dengan makhluk. Sembahan kalian serupa dengan makhluk. Pertama roh, sang bapak roh, itu makhluk. Yang kedua anak. Siapa anak ini? Yesus, makhluk. Siapa lagi? Burung merpati, makhluk. Sembahan kalian makhluk, sembahan kami bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan makhluk. Tuhan Anda makhluk, jadi beda. Sekuat apapun saudara saya ini sekolah sampai di angkasa pun tidak akan pernah bisa sampai pada level penyembahan ajaran Tuhannya Abraham. Karena Tuhan yang Abraham sembah itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen. Itu harus dipahami. Tuhan kalian adalah roh, sementara Tuhannya Abraham bukan roh. Sekira begitu ya, Ade Elia. Oke. Ya. Coba kita apa ya? Coba diselesain sudah ya, Bang Juma, diselesain dari situ coba. Oh, udah selesai ya? Ya, diselesain dari situ. Oke, saya mau. Sorry. Ini diterima ya. Oke, sip. Oke, ya. Jadi saya mencatat beberapa poin ya. Tuhan ya, firman itu adalah yang menginisiasi di dalam diri Allah. Bang Juma harus belajar, berfirmanlah Allah. Berfirman itu kata kerja. Kata bedanya adalah firman. Ketika bersepeda, berarti kita bersepeda menggunakan sepeda. Dan ketika berfirmanlah Allah, berarti Allah menggunakan firmannya. Nah, dan firman ini kata benda, itu adalah nomina. Nah, jadi kalau Bang Zuma katakan dia cukup berfirman menjadikan segala sesuatu, betul. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3, tidak ada segala sesuatu yang diciptakan tanpa firman. Dan Yesus itulah sang firman. Nah, yang kedua, kalau Bang Zuma katakan tadi firman itu keinginan, Bang Zuma perlu belajar kaidah bahasa Yunani. Ya, saya pengen tahu itu dapat literasi dari mana. Nih, kata logos, kita studi kata. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the word, and the word was God, and the word was God. Coba lihat di sini menggunakan kata logos. Studi lebih lanjut tentang kata logos. Logos itu nomina, Bang Juma. Ini nomina. Kata benda, artinya kalau Bang Zuma mengatakan firman itu adalah keinginan, itu salah. Logos itu adalah nomina. Bang Zuma belajar dari mana logos itu adalah keinginan. Bedakan kehendak, bedakan logika atau logos. Logos dalam bahasa Yunani, logic dalam bahasa Inggris, logika atau ilmu dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau Bang Zuma mengatakan firman itu keinginan, waduh, itu sangat ditentang oleh iman Yahudi dan Kristen. Karena menurut studi kata sekalipun firman itu adalah nomina. Ya, coba bantah saya, data saya yang menunjukkan bahwa firman itu adalah keinginan. Coba nanti ditunjukkan kepada saya itu dari mana. Kemudian firman itu menjadi daging. Berarti dia bukan lagi firman, dia menjadi daging. Loh, ketika Bang Zuma percaya firman Allah menjadi kitab yang Bang Zuma sebut dengan Al-Quran, apakah Al-Quran itu tidak lagi adalah firmannya Tuhan? Apakah firman Tuhan di dalam kitab itu menjadi hilang karena dia menjadi buku? Kalau di dalam iman Bang Zuma firman menjadi kitab, di dalam iman kami firman menjadi manusia, apa bedanya? Coba nanti Anda sebutkan perbedaannya pada hal apa? Gitu ya. Jadi untuk menutup kebingungan, kalau Bang Zuma bilang firman menjadi manusia, itu bingung sekali firman itu. Lalu bagaimana dengan imanmu firman menjadi buku? Itu juga perlu dijawab. Ada dua tugas Bang Zuma di sini. Yang keempat, Yesus penyampai firman. Loh, kalau Yesus penyampai firman, coba lihat dalam Yohanes 8 ayat 24. Ya, apa kata Yesus di sini? Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus adalah penyampai firman yang bukan dari dunia ini. Ini ucapan Yesus sendiri. Bagaimana Bang Zuma membantah ucapan Kristus sendiri yang mengatakan bahwa dia datang dari atas? Adakah nabi-nabi yang pernah mengklaim bahwa dia datang dari atas, Bang Zuma? Apakah Elia, Musa, Henok, atau nabi yang manapun mengaku datang dari atas? Coba ini dipertimbangkan ya. Jadi tugas Bang Zuma itu adalah bagaimana firman itu keinginan menurut studi kata Yunani ini. Coba dijelaskan, saya pengen tahu. Yang kedua, firman itu menjadi daging. Kalau firman menjadi daging, dia kehilangan firman.
Lalu bagaimana dengan firman menjadi buku? Apakah dia kehilangan firman di dalam kitab itu? Yang ketiga, Yesus menyampai firman. Yang keempat, roh itu adalah makhluk. Kalau roh itu adalah makhluk, Yesus berkata Allah itu roh. Apakah Allah itu makhluk menurut Yesus? Apakah Anda menganggap Yesus itu sesat? Kalau Anda menganggap Yesus itu sesat, lalu kenapa Anda menggunakan perkataan Yesus untuk menentang argumentasi saya? Yesus sendiri yang mengatakan Allah itu roh. Dan kalau Anda tidak percaya, berarti Anda mengatakan Allah itu adalah makhluk. Dan Anda di satu sisi menggunakan ucapan Yesus untuk membantah saya, tapi Anda sendiri juga membantah ucapan Yesus. Bagaimana Anda menjelaskan ketimpangan pemahaman Anda tentang klaim Anda ini? Ya, coba dijelaskan. Dari mana firman itu keinginan menurut studi kata tadi? Lalu firman menjadi daging, bagaimana dengan iman Anda? Firman menjadi buku. Apakah dia kehilangan firman? Yang ketiga, Yesus penyampai firman. Penyampai firman yang datang dari atas dan bukan dari dunia. Dan roh itu adalah makhluk. Berarti Yesus berbohong. Tapi kenapa Anda menggunakan ucapan Yesus untuk membantah saya? Begitu. Ya, silakan. Oke, baik. Tidak makin lucu ini. Ya, sesi saya boleh deh di-clear atau gimana? Oh ya, oke, bentar. Saya terima di sini. Ya. Ya, silakan. Ya, jadi yang pertama, Yesus mengklaim dia dari surga. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Gugur. Jamak. Makhluk dikatakan di sana dalam bahasa Yunaninya koikos. Choikos. Makhluk-makhluk. Konsep di Islam firman jadi buku tak ada. Yang ada kalam dibukukan, kalam disatukan dalam sebuah buku. Dan kalam itu bukan buku. Buku itu ciptaan, kertas dan tinta. Nih, ini ciptaan. Firman menjadi daging. Siapa bilang firman jadi daging? Maksudnya firman Allah kepada Maria agar Maria melahirkan seorang anak. Firman itu mewujud sesuai dengan kehendak Elohim. Dia jadi daging. Jadi firman bukan daging. Apa buktinya? Yesus masih menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8, Yohanes 12:49, lebih sadis lagi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, katanya kamu firman. Yang dikatakan firman, kun, jadi, maka jadi. Mazmur 33 nomor 9, memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gugur lagi. Gugur. Jadi konsep firman yang Anda imani selama ini keliru besar. Firman jadi daging, salah. Tidak ada firman jadi daging, tidak ada perkataan. Nah kemudian, ketika saudara berbicara mengenai logos, seakan-akan mau ngajarin Bang Zuma, Anda juga harus membedakan antara etos, patos, dan logos. Logos itu dalam bahasa Ibrani dafar. Dafar itu adalah kegiatan Tuhan di dalam menciptakan, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka dia dafar, berdafar, berlogos, berkata. Berkata dengan kata memang beda. Berkata, pekerjaan kata itu adalah apa yang keluar dari yang dikeluarkan dari pekerjaan berkata tadi. Contoh nih, saya berkata, jadilah sumur. Sumur itu bukan saya, tapi sumur itu pada mulanya adalah perkataan dari saya. Bukan berarti sumur itu adalah saya. Jadilah Yesus, jadilah firman. Itu enggak ada seperti itu. Makanya kalau saudara saya ini mengambil Yohanes 1 nomor 3, tidak ada sesuatu yang ada selain daripada dia, selain daripada yang sumber, termasuk Yesus. Contoh, Yohanes 1 nomor 3, ketika Anda mengurai, teruskan ke bawah di data nomor 14 ya, firman itu telah menjadi daging. Maksudnya ide Tuhan itu benar-benar tercipta menjadi makhluk Yesus. Jangan Anda kaitkan lagi ke Elohim. Elohim itu jamak, sehingga oh dia adalah Tuhan itu sendiri turun. Enggak sampai segitu. Ajaran Ibrahim tidak seperti itu. Agama Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail tidak seperti itu. Makanya kesalahan fatalnya itu di situ. Konsep firman yang Anda anut itu kelirunya di sana. Firman itu adalah kata.
Berfirman itu adalah berkata. Ketika Tuhan hendak mencipta, mengadakan sesuatu di luar dari dirinya, maka Tuhan cuma berkata, cuma berfirman. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 8:42, endingnya di situ. Tapi yang harus kita pakai akal, bukan iman. Yesus mengatakan apa? Aku datang di atas muka bumi ini menjadi daging, bukan atas kehendakku. Halo? Berarti dia bukan sang firman. Berarti dia bukan dafar, tetapi dia adalah buah yang dihasilkan kemudian dari pikiran, ide, gagasan Tuhan. Tuhan menginginkan menciptakan sebuah mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Musa diutus. Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Tuhan menginginkan kemudian juru selamat di tengah-tengah Bani Israel. Yesus diutus. Jadi Yesus ini pada mulanya adalah firman. Betul. Yesus pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ide itu keluar dengan cara Tuhan berfirman. Apa buktinya? Gabriel pada bulan ke-6 datang menyampaikan firman itu kepada Maria. Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Hamil dia. Jadi Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu telah menjadi daging. SARS. Sudah menjadi makhluk hidup bernama Yesus. Makanya Yesus bukan Tuhan, bukan Elohim, tetapi manusia 100%. Demikian, silakan. Oke. Saya ini coba air dulu, Bang Juma. Sorry. Iya. Okay. Sudah? Ya, sudah. Sebentar ya. Ya. Oke, yang pertama Yesus menyampaikan firman. Tadi Bang Zuma katakan, inilah makanya perlunya Bang Zuma untuk belajar. Tadi kita berkata Yesus adalah Logos. Nah, coba kita analisa kata Yohanes 17 ayat 8. Di sini Bang Zuma mungkin tidak tahu dan belum belajar masalah firman ya. Di sini coba kita lihat. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Nah, firman di sini, firman yang didapat Yesus dari Bapa itu bahasa Yunaninya apa? Firman di sini rema, bukan logos. Jadi bedakan ya Bang Zuma ya antara rema dan logos. Dan Yesus itu adalah kita lihat di dalam ini tadi di dalam nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Coba lihat dalam Yunaninya, dalam naskah Textus Receptus. Logos. Jadi Bang Juma pun lagi dan lagi masih gagal. Yesus menyampaikan firman, yang disampaikan itu bukan logos, tapi yang disampaikan itu adalah rema. Nah, yang kedua, perkataan saya itu bukan saya. Tadi Bang Juma mengatakan begitu menyangkut Yesus sebagai ide ilahi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya, bukankah idenya Bang Zuma itu lahir dari Bang Zuma? Katakanlah saya tidak melihat wajah Bang Zuma, dan saya mendengar firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Artinya saya bisa mengenal Bang Zuma melalui firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Nah, kita pun bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan melalui firmannya yang menjadi manusia. Dia tidak kelihatan, maka dia memperkenalkan dirinya dengan imanen atau kelihatan ke dunia. Sebab Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Nah, masalah Yohanes 1 ayat 3, dia itu ciptaan. Mohon maaf, coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Kita baca dengan teliti. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau firman itu ciptaan Bang Juma, kalau firman itu adalah diciptakan, bagaimana mungkin Allah menciptakan ciptaan melalui ciptaannya?